Di sebuah pegunungan dengan hutan yang lebat, ada sebuah desa kecil. Desa itu berada di dalam wilayah dengan curah hujan yang tinggi, membuat penduduk desa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seiring berjalannya waktu, desa itu menjadi miskin. Kepala desa mengumpulkan beberapa orang untuk bertukar pikiran. Perhatian mereka tertuju pada desa tetangga, sebuah desa di luar wilayah curah hujan tinggi, sehingga penghidupan di sana jauh lebih baik. Hanya ada satu pilihan, yaitu pindah ke sana. Namun, beberapa orang tidak setuju untuk pindah karena merasa malu. Kepala desa melihat tidak ada kesepakatan bersama, dan dia teringat cerita teman lamanya tentang tuyul. Hal itu disampaikan kepala desa dalam rapat. Perasaan tertekan dengan kebutuhan hidup dan tergoda untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, membuat semua peserta rapat menyetujui usulan kepala desa. Dan mereka sepakat untuk mencuri dari desa tetangga. Kepala desa mengenal seorang dukun di dalam hutan, yang konon memiliki kemampuan hebat, dan dia akan ke sana sebagai perwakilan desa. Kepala desa melangkah dengan hati-hati, melintasi jalan kecil yang dipenuhi dengan pepohonan tua dan rimbun. Kepala desa berdiri di ambang pintu rumah sang dukun, menelan ludahnya yang terasa kering, sebelum akhirnya mengetuk pintu dengan gemetar. Seiring pintu terbuka perlahan, kepala desa disambut oleh sosok misterius yang duduk di kursi. Sang dukun dengan suara yang tenang namun penuh arti, menanyakan keperluan kepala desa. Dengan agak gugup, kepala desa menceritakan kondisi desanya dan keinginan bersama seluruh penduduk desa untuk mendapatkan kekayaan agar hidup lebih baik. Sang dukun menatap tajam kepada kepala desa dan mengatakan bahwa kekayaan memiliki harga yang mahal dan ada risiko kehilangan nyawa yang harus kepala desa tanggung. Kepala desa mengangguk dengan mantap, seakan tidak peduli akan risiko apapun. Sang dukun memberikan sebuah topeng menyeramkan dan menjelaskan bahwa topeng itu memiliki kekuatan untuk memanggil dan mengendalikan tuyul. Sang dukun memberi peringatan kepada kepala desa agar hati-hati dengan keinginannya, karena apa yang kepala desa minta akan memberi konsekuensi yang tidak terduga. Kepala desa mengangguk dan tertawa di dalam hatinya karena dia merasa peringatan itu sangat sederhana. Kepala desa mulai menggunakan kekuatan topeng menyeramkan itu untuk memanggil tuyul. Segera muncul sosok anak kecil berwajah aneh sambil memegang kantong. Kepala desa memberikan instruksi kepadanya untuk mencuri harta dalam jumlah besar di desa tetangga. Tuyul itu mampu menggandakan dirinya dan pergi. Tuyul itu kembali dengan membawa harta berharga di dalam karungnya. Karena tuyul berjumlah banyak, maka harta yang dibawa pun demikian berlimpah.
Kepala desa sangat senang karena usahanya tidak sia-sia. Topeng itu segera disimpannya di kamar tidur karena hanya digunakan saat permulaan pemanggilan tuyul. Kemudian harta itu diberikan kepada penduduk desa secara merata. Penduduk desa sangat gembira dan semakin memuja-muja kepala desa. Demikianlah dilakukan terus-menerus oleh kepala desa dengan mencuri harta, bukan hanya pada satu desa tetangga, melainkan mulai meluas pada beberapa desa di sekitarnya. Kepala desa semakin tertarik dengan begitu mudahnya mendapat harta berlimpah. Dia ingin memiliki harta lebih banyak, namun tetap tidak mengurangi bagian penduduk desa. Kepala desa menginstruksikan tuyul untuk mencuri 2 kali lipat dari biasanya. Tuyul menatap tajam pada kepala desa dan tersenyum. Pada suatu hari, kepala desa mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dengan agak terkejut, kepala desa melihat sang dukun datang. Sang dukun bertanya apakah keinginan kepala desa ada yang tidak bisa dipenuhi. Kepala desa mengatakan semuanya berjalan sesuai harapan, sehingga penduduk desa sangat senang. Kepala desa mohon izin kepada sang dukun untuk menyiapkan minuman, padahal itu hanya siasatnya agar terhindar dari pertanyaan sang dukun. Namun saat kepala desa kembali sambil membawa minuman, ternyata sang dukun sudah tidak ada. Keinginan kepala desa makin besar untuk menjadi kaya. Dia menginstruksikan kepada tuyul untuk mencuri 3 kali lipat dari biasanya. Tuyul kembali menatap kepala desa dengan tajam, tetap diam dan tertawa. Kepala desa menjadi marah karena tuyul tidak mematuhinya. Segera dia pergi ke kamar untuk mengambil topeng menyeramkan itu. Namun dia terkejut karena tidak menemukannya. Topeng itu hilang. Tuyul itu masuk ke kamar kepala desa dan telah menggandakan diri menjadi banyak. Mereka mengeroyok kepala desa dengan membungkam, menggigit, dan menghisap darahnya. Kepala desa meninggal karena tidak bisa bernafas dan kehabisan darah. Pagi harinya, penduduk desa heboh menyaksikan kematian kepala desa yang mengerikan. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi, dan satu persatu mereka meninggalkan desa itu. Di sebuah rumah di tengah hutan,